What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven. Kau ya teman-teman, yes, balik lagi bareng gua guys. Dan kali ini kita akan membuat sebuah match preview dari sebuah laga yang pastinya selalu dinantikan. One of the biggest rivalry in the world of football pastinya, yaitu MU versus Liverpool. Akan bermain di Old Trafford Stadium di saat kondisi kedua tim menurut gue tidak sedang baik-baik saja. It's gonna be interesting. Kita akan membahas itu, kira-kira hal-hal menarik apa lead up to the game. Dan pastinya ini bakalan seru banget teman-teman pertandingan ini. Karena kita akan melihat menurut gue ya, kita akan melihat kedua tim yang tidak dalam kondisi prima pastinya. Kalau kayak misalkan musim lalu Liverpool ngebantai-bantai MU gitu kan, kayak bahkan ya kalau gue mau jujur ke diri gue sendiri, waktu gue ngelawan MU yang kemarin gitu, Liverpool lawan MU yang kemarin tuh gue udah gak ngerasa big match lagi gitu. Karena cuman di atas kertas nama besar gitu kayak Liverpool, MU gitu. Tapi kita semua sadar, bahkan fans MU pun, teman-teman gue pun semua yang fans MU dia juga sadar kayak ini gajah lawan bukan semut ya. Kalau semut kan katanya bisa menang lawan gajah ya. Ini gajah lawan kura-kura gitu kan. Dihancur gitu kalau dihajar gitu. Jadi menurut gue nih jadi kayak menarik sekali untuk yang musim ini ya, untuk yang at least untuk yang pertemuan pertama ini bermain di Old Trafford. Kedua tim tidak sedang baik-baik saja. MU dengan performa yang berantakan sekali, tapi secara squad nggak parah-parah banget. Maksudnya kayak mereka nggak banyak yang cedera gitu, tapi squadnya parah aja gitu, permainannya, mentalitinya dan segala macam kayak gitu. Intinya secara klub itu udah berantakan lah so far gitu kan. Kalau dari segi Liverpool sendiri sebenarnya solid aja, harmonis aja sebenarnya Liverpool. Cuman Liverpool sedang diterpa badai cedera yang luar biasa. At least di atas kertas ada 9 pemain inti Liverpool yang tidak bisa dimainkan. Jadi kayak no chance untuk dimainkan. Dikonfirm sama klub juga gitu kan di press conference. Jadi kayak ini akan menjadi laga yang menarik karena menurut gue ini akan jauh lebih seimbang. Kita akan lebih menemukan serunya gitu kan. Dan apa namanya, kalau kita mau lead up to the game-nya gitu kan, lu udah, gue juga tahu lah pasti lu juga udah lihat gitu, lu udah baca gitu, empty Old Trafford atau apa gitu namanya, hashtagnya gue lupa, posternya udah keluar juga. Jadi para supporter fans dari MU ini berencana untuk meninggalkan, untuk ngosongin Old Trafford di saat pertandingan atau sebelum pertandingan gitu, gue lupa deh. Harusnya sih pas pertandingan ya kalau mau ngosongin. Kalau kayak lu ngosongin sebelum pertandingan ya buat apa sih anjing gitu. Goblok banget gitu. Nah, tapi yang gua itu satu tuh posternya udah keluar. Kedua, bakalan ada bentuk protes, bentuk demo dari mereka, dari gua nggak tahu nama fansnya itu, kalau nggak salah ada 1958-nya gitu, apa Manchester United 1958 atau Red Devil 1958 atau apa namanya gua nggak tahu. Yang jelas lu juga bisa baca di mana, di Instagram lah ya, kayak gitu banyak banget gitu yang menyebutkan kalau ini adalah basis fans ya, ini adalah basis fans kayak kita punya Kopites, misalkan kita punya apa The Cop gitu-gitu ya. Nah, ini adalah basis fans MU yang mengajak untuk kita sama-sama protes gitu kan di depan Old Trafford untuk protes ke keluarga Glazer gitu kan, ke dinastinya Glazer, untuk Glazer out gitu. Jadi supporternya sendiri tidak mendukung si pemilik klub lagi, yang mana itu sudah menjadi rahasia umum. Kemudian mereka akan mengosongkan kalau emang jadi timnya sedang butuh disupport sama supporternya tentunya gitu kan. Melawan Liverpool pula, bermain di kandang dengan ekspektasi tinggi, bisa create atmosfer yang bagus untuk nge-backup MU dari segi moralitas, motivasi, dan segala macam yang lu tahu itu. Dan gue nggak tahu sih kayak bakalan jadi seperti apa. Yang jelas ini MU sedang nggak baik-baik saja. Ini akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Gue yakin nih keesokan harinya apapun yang terjadi akan menjadi headline. Gue yakin nih akan menjadi headline antara Liverpool dan MU ini, pasti dah gitu kan. Sebaliknya Liverpool sendiri datang ke MU dengan kondisi yang ya tadi badai cedera. Secara tim sih harmonis ya, secara tim harmonis gitu kan. Klub sosok yang dihormati gitu kan, nggak ada perpecahan di dalam tim ini, squad ini gitu. Jadi menurut gua sih satu-satunya masalah yang memusingkan Klopp adalah gimana caranya mencari starting 11 terbaik untuk melawan tim MU yang dengan kondisi mereka yang seperti ini. Sama seperti yang Klopp bilang di press conference juga, kayak gua akan lebih senang ketemu MU ketika mereka habis menang 6-0 daripada MU habis kalah seperti ini gitu. Jadi kayak
kalau lu ngelawan tim yang habis menang, misalkan winning streak atau apapun itu gitu kan, dia kan PD-nya tinggi tuh, PD-nya tinggi. Jadi di saat PD-nya tinggi, kadang-kadang suka over PD atau kadang-kadang suka kayak gue udah jago. Jadi gue kayak ya udah gitu, nggak harus ekstra kerja keras lagi karena udah oke banget gitu, dengan main seperti ini udah oke gitu kan. Ada lah, itu alam bawah sadar tuh pasti ada kayak gitu ya. Tapi kalau lu ngelawan tim yang habis ancur-ancuran kayak gini, jadi lu bisa bayangin motivasinya dari MU sendiri adalah kayak kalau kita mau bounce back ke atas, kita mau membuktikan ke semua orang kalau mereka tuh salah melihat MU dari 2 pertandingan awal. Ini adalah saat yang tepat, momen yang tepat bermain di Old Trafford menghadapi Liverpool on the Northwest Derby, rivalitas terbesar di dunia. Semua kamera, semua mata di seluruh dunia terpaku ke sana. Ada sosok Ronaldo juga daya tariknya, ada Erik ten Hag sebagai pelatih barunya di sana. Melawan Liverpool, the mighty Liverpool yang musim lalu mengacak-acak MU. Jadi ini akan jadi sebuah panggung yang luar biasa buat MU kalau seandainya mereka bisa mengalahkan Liverpool gitu. Atau at least bahkan misalkan mereka bisa bermain imbang, menurut gue mereka yang akan dapat kredit lebih gitu dari para paling nggak penonton netral di luar sana mungkin ya gitu ya. Karena semua orang berekspektasi kayak Liverpool pasti menang sih, kayak Liverpool pasti menang lawan MU yang kayak gini. Orang MU lawan Brighton dan Brentford aja kalah, apalagi lawan Liverpool kan gitu. Kayak semua tuh ya walaupun lu ngerti tentang apa namanya sepak bola gitu kita gitu ya, tapi kayak di bawah alam sadar tuh kan kita kepikir kan kayak wih lawan Brentford aja dihajar 4-0, gimana lawan Liverpool men, hancur nih pasti kan gitu kan ngomongnya, bahasanya tuh gitu maksudnya. Jadi sedangkan sepak bola tuh bukan matematika. Jadi kalau buat gue sendiri bebannya ada di Liverpool, menurut gue ya bebannya ada di Liverpool untuk tidak meremehkan, untuk apa ya, sebenarnya enggak sih, kayak dua-duanya punya beban yang sama gitu. Kayak MU dengan nama besar, dengan semua pembelian yang sudah dilakukan, dengan kondisi tim untuk Ten Hag membuktikan dia butuh pembuktian gitu kan. Sedangkan Liverpool sendiri dengan bebannya sendiri, yaitu kayak masa lu lawan MU yang hancur kayak gini aja lu nggak bisa menang kan gitu omongannya ntar kalau nggak menang. Masa lu lawan MU yang kayak gini aja gak bisa menang? Brighton aja menang main di Old Trafford gitu. Oke lah Brentford main di kandangnya gitu. Lu main si Brighton main di kandangnya MU tuh menang main 2-1 gitu kan. Masa lu gak bisa menang sih sekelas Liverpool loh kayak gitu. Kan itu narasi yang akan dibangun gitu. Jadi kayak menurut gue tai banget gitu kan. Ya kalau dari segi Liverpool sendiri ya gue berharap sih nanti kita akan bikin satu video lagi. Jadi gue akan bikin video di setiap preview ini. Nanti ada starting 11 prediction show dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa suka juga new segmen dari gue. Kita akan bahas prediksi line up-nya. Tapi kalau ngebahas dari para pemain yang available aja, satu-satunya yang kemungkinan bisa balik untuk mempertebal squad dari Liverpool melawan MU ini adalah Bobby Firmino teman-teman, which is I love him so much gitu kan. Gua di saat yang tepat menurut gua karena Nunes kena kartu merah otomatis absen, sehingga posisinya itu ya posisinya Firmino di sana kan. Cuman karena dia baru balik dari cedera, jadi gua nggak expect kalau dia bakal main dari menit pertama sih gitu kan. Bahwa dia akan ada di bench mungkin bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas sisanya kayak Thiago lah, kayak Curtis Jones, Oxlade-Chamberlain, Ibo Konate, Joel Matip, Tchouaméni Kelleher. Terus ada banyak lah pokoknya, itu banyak yang masih tidak fit, tidak bisa dimainkan. Calvin Ramsey pemain baru kita juga nggak bisa dimainkan. Jadi ya kita akan melihat Liverpool yang pincang dalam tanda kutip. Tinggal gimana caranya Klopp bisa ngeramu dan dia bisa mencari titik terang dari melihat penampilan Liverpool di 2 laga awal, di mana dua-duanya itu sebenarnya kita mentok ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ada titik-titik apa ya, secerca harapan melihat laga melawan lawan Crystal Palace kemarin gitu ya. Karena sebenarnya kita mendominasi, kita bermain dengan baik. Sebenarnya memang benar kita buntu, yes benar. Tapi ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa diselesaikan, hanya saja yang nggak beruntung gitu kan. Ya itu bisa terjadi di sepak bola. Tapi artinya kita bisa create chances gitu. Kita bisa create chances, itu penting sekali menurut gua. Karena kita nggak punya gelandang yang kayak Coutinho seperti yang gue bilang gitu. Kita nggak punya gelandang serang yang kreatif, gelandang kreatif gitu. Jadi kita bisa create chances, itu bagus banget gitu. Dan syukur-syukur Salah sama Luis Diaz tuh nggak cedera gitu kan. Jadi kita masih punya harapan lah. Paling nggak kalau gelandang kreatifnya nggak ada, tapi forward wingnya kita tuh oke gitu kan. Maksudnya bisa dengan sendirinya gitu, nggak perlu disuplai. Mereka bisa justru jadi penyuplai satu sama lain. Apalagi kalau seandainya Firmino dimainin gitu ya.
Itu gue happy banget sih, sepertinya gue kan fans Firmino banget gitu kan. Jadi gue seneng banget kalau Bobby bisa main. Kemudian apa ya, kalau mau dilihat lagi tuh sebenarnya yang kali ini menurut gue derby itu udah turun jauh gitu ya. Gue agak setuju dengan apa kata Roy Keane gitu sebagai pandit, kayak dia apaan sih lu di lapangan bisa saling senyum, di tunnel bisa saling nyapa dan segala macem gitu, kayak itu lawan lu gitu. Itu si anjing gitu kan. Semacam itulah gitu. Jadi at least kalau lu memang gak ada masalah sama dia, ya lu gak usah ramah sama dia gitu. Kita ini bukan lagi mau kayak barbekyuan party bersama, kita ini mau war dalam tanda kutip. Masa lu sama musuh lu kayak gitu, ya kan? Kayak nggak seru gitu ya. Dari kacamata komersil, kita sebagai penikmat sepak bola kita juga butuh drama tersebut gitu kan. Dan ini udah nggak ada gitu, nggak kayak El Clasico yang zaman dulu gitu, zamannya kayak David Villa jatuh terus habis itu langsung kayak digotong sama Ramos dan siapa terus kayak marah-marah gitu. Itu kan menarik gitu maksudnya buat sebagai sajian sepak bola gitu. Maksud gua nih nggak sama sekali, kayaknya bakalan akur-akur aja gitu kedua pemain gitu. Bahkan Klopp juga bilang, Klopp nge-backup gitu tim MU gitu kan, yang bukan dihina ya, dikomenin negatif lah ya sama Gabriel Agbon Lahore gitu kan, yang waktu dulu bahkan dibilang langsung dibalas dengan pedas banget ya kan. Lu ingat nggak dulu waktu lawan gua lu tuh kalah 6-0 gitu, jadi lu nggak usah banyak gaya lah ya, kayak bilang-bilang tim orang gini gitu, menghina gitu hanya karena lu pandit. Lu ingat lu juga dulu pemain bola, lu gua kalahin 6-0, lu berarti sama sampahnya dong. Intinya tuh dia kayak mau bilang kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak ya gua secara general Klopp hanya membela sepak bolanya gitu ya, sepak bola, bukan dia bela MU gitu, dia bela sepak bola gitu. Kepada siapapun itu terjadi dia akan ngomong hal yang sama gua rasa gitu. Tapi kayak you don't have to say that gitu, especially to MU, dan ini lu akan tanding lawan dia gitu. Jadi apapun ya terserah gitu. Gue suka banget sama Klopp. Bener-bener gue ngefans. Gue pengen banget nambah tato mukanya Klopp sejujurnya. Tapi gue suka dengan tensi kayak Diego Simeone dengan Antonio Conte gitu kan. Gue seneng banget yang gitu, yang dia tuh kayak rasanya tuh nge-backup timnya tuh gila-gilaan gitu. Ya Klopp kayak gitu sih, Klopp kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, kayak menurut gua sih lu nggak harus bilang itu sih, kayak udah sih terserah dia gitu. Kayak ya orang bebas ngomong gitu, apalagi lu bule gitu kan. Bule kan kayak suka ngomong terserah dia gitu kan. Jadi ya udah gitu sih. Kalau dari segi MU sendiri ya, dari segi MU menurut gua secara squad gitu ya, Ten Hag jelas dia tahu kalau starting 11-nya dia tuh tidak baik-baik saja. Bahkan yang terbaru ada cuplikan dari punya Sky Sport gitu, Gary Neville sama Jamie Carragher tuh kan ngewawancarain Ten Hag gitu kan. Ini baru 1 menit 30 detik, jadi baru cuplikan interview aja. Ada pertanyaan yang tentang Lisandro Martinez gitu, dimana si Ten Hag bilang gue tuh sebenarnya pengen ganti 11 pemain malah, cuman kan nggak memungkinkan gitu kan. Jadi artinya dia sangat tidak puas dengan starting line up-nya dia, performa dari anak asuhnya yang dipercaya menjadi starting line up. Which is itu artinya menurut gua Ten Hag akan melakukan perombakan yang cukup besar ya, cukup besar di squad yang akan melawan Liverpool nanti gitu kan. Seperti yang paling gampang, yang Harry Maguire menurut gue ini orang tuh nggak akan main, tidak pantas bermain, dan kayak enggak aja udah gitu. Kayak dia tuh selalu nyalain orang, dia selalu gini gitu, kayak shut the fuck up gitu, lu tuh kaptennya anjing gitu kan maksudnya. Bahkan berapa gol di Brentford kemarin tuh gue lihat juga pertandingannya, gue nonton itu ada beberapa dari kesalahan Harry Maguire. Jadi kayak shut the fuck up man. Ya menurut gua sih dia kayaknya nggak akan main ya, kayaknya Rafael Varane akan main. Cuma nama siapa gua nggak tahu, bisa jadi sama Lisandro, tapi atau mungkin langsung diduetin sama Eric Bailly, atau bahkan mungkin kalau Ten Hag gila dia percaya terus dia mainin Varane sama Harry Maguire, itu total disaster gitu menurut gua. Luke Shaw juga mungkin akan diganti sama Malaysia gitu, pembelian baru juga. Ya di kanan Dalot ya gua rasa sih better daripada Wan-Bissaka ya. Jadi kayak itu yang akan dipakai main gitu, kayak lu no choice lagi. Bahkan Wan-Bissaka mau dibalikin gitu katanya. Di lini tengah Scott McTominay itu sebenarnya bagus sih, gue sebenarnya suka sama dia. Cuman nggak tahu dah, kayak dia tuh ada di lingkungan yang buruk gitu, jadi ngasih influence yang buruk gitu. Secara permainan gue suka sama Scott Tominay ini gitu. Fred ya udah Fred lah ya, kita tahu gitu kan, lari doang katanya Coach Justin kalau bilang sama Pange. Di depan Ronaldo ya kan, sang mega bintang, lampu sorot semua ke dia gitu istilahnya kan. Akankah dia dimainkan?
Kalau dia dimainkan akankah dia perform gitu kan? Gua nggak tahu, tapi yang jelas gua rasa Van Dijk dan juga siapapun yang akan menjadi pendampingnya di sana nanti yang akan kita bahas di starting line up prediction gitu, itu akan bisa untuk nutup Ronaldo lebih dari bisa menurut gua, karena Ronaldo bukan Ronaldo yang sama lagi menurut gua. Jadon Sancho, Marcus Rashford, Bruno Fernandes yang akan mungkin dipakai, atau di sana tinggal dia ganti-ganti lah kombinasinya. Ada Christian Eriksen di sana, yang gua rasa ada Van de Beek yang mungkin juga bisa akan dimainkan dikasih kesempatan gitu, apalagi dia juga sama-sama dari Ajax gitu, sama-sama Belanda. Van de Beek belum dikasih kesempatan membuktikan, jadi gua rasa yang jelas MU akan melakukan banyak sekali perombakan di skuadnya. Gua yakin sekali dari starting line up-nya dari 2 game terakhir gitu kan. Dan kita akan melihat MU yang apa ya? Mungkin harusnya berbeda ya. Mereka akan sangat tertampar sih. Mereka akan malu dengan diri mereka sendiri, sehingga itu akan dijadikan motivasi untuk membuktikan gitu ke semua orang, ke diri mereka sendiri, kalau gua lebih baik dari ini sebenarnya. I'm better than this gitu, kayak ya ini bukan gua gitu selama ini gitu. 2 pertandingan pertama tuh bukan gua. Ini bukan United gitu. Ini loh United yang bener kayak gitu. Jadi gua akan sebagai Liverpool, gua akan sangat waspada dengan dengan performa MU yang mungkin akan tiba-tiba bagus gitu. Mungkin banget loh MU tiba-tiba somehow mainnya luar biasa bagus, tiba-tiba kompak kayak waktu mereka ngalahin kita 4-0 di Piala Bangkok itu kan. Itu bagus loh di sana mainnya. Bisa jadi dia jadi gitu lagi. Bisa, memungkinkan, gak ada yang gak mungkin men. Jadi kayak ya hope for the best ya. Gue nggak pede-pede banget menang nih soalnya. Nggak tahu dah lu gimana. Lu boleh tulis di kolom komentar yang pasti ya. Kalau gue sih gue nggak pede-pede banget menang dalam artian yang menang pasti menang gitu. Kalau yang kemarin gue bisa bilang gitu di pertemuan musim lalu gue kayak pasti menang gitu. Kalau ini gue nggak sih. Soalnya kalau ngelihat dari kebuntuan-kebuntuan yang terjadi gue nggak tahu dah. Itu apalagi ada Fabio Carvalho gitu kan. Jadi kayak ya. Dan kita bahas lah di starting line up prediction gitu ya. Jadi ya mungkin itu sih akan menjadi laga yang sangat seru, penuh dengan drama di luar lapangannya justru daripada dalam lapangannya. Dan akan menjadi laga yang sangat menarik, dan gue yakin besoknya akan jadi headline. Jadi make sure kalian subscribe gitu kan, karena gue akan ngebahas di keesokan harinya. Gue akan nge-review matchnya seperti apa, either Liverpool menang, kalah, atau imbang sekalipun. Kita akan bikin reviewnya bareng-bareng. Kita akan lihat, kita akan diskusi di kolom komentar untuk tim yang kita sayangi, Liverpool pastinya. Sementara sampai segini dulu pembahasannya. Kita akan melihat lagi yang sangat menarik dan juga demo-demonya, ya kan, protes-protesnya. Kita akan melihat starting line up dari Klopp yang juga akan menarik pastinya, dengan squad yang diterpa badai cedera gitu kan. Jadi ini serba surprising pasti buat kita ya. Itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa nonton starting line up prediction show-nya, dan kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira starting line up prediksi kalian itu siapa aja di video yang satunya gitu ya. Kalau untuk yang di video ini lu boleh komen kayak menurut lu bakalan gimana matchnya, lu pede nggak Liverpool menang kayak gitu ya. Sampai ketemu video selanjutnya. Gue Steven KW, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share this video ke semuanya pastinya ya. Bye bye.